panja di DPR. Kan saya pernah panja juga di DPR soal ini. Diundang RDP ya? RDP. Tapi DPR pas sama saya dia mau tertutup, pas sama Telkom terbuka kan. Nggak fair. Iya. Pada waktu itu saya ingat betul masalah IPO. Dan saya sedikit dalam tanda petik diledek lah ya. Omongan lu nggak bener. Omongan lu nggak bener nih. Begitu IPO aja harganya langsung naik ke 400. Kemudian laporan keuangan Telkom di Desembernya jadi mencatat laba. Iya, tambah ambruk ya. Tambah ambruk. Sehingga kalau nggak ada ini, membutuhkanlah aksi korporasi. Dibuatlah aksi korporasi TikTok ngakuisisi Tokopedia. Iya. Saya banyak teman-teman saya di bursa mengatakan, Yan, janganlah dikit-dikit korupsi, janganlah dikit-dikit Kejaksaan Agung masuk. Saya kritik. Kalau nggak mau gitu, Anda harusnya mendesak OJK dong. OJK harus bekerja sebagai aparat penegak hukum di pasar modal sehingga tidak ada alasan Kejaksaan Agung masuk. Karena saya alirannya good governance, mau kejaksaan kayak mau. Iya, mau OJK kayak yang penting hukum ditegakkan. Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Kembali berjumpa di kanal Awali Rizki dalam sesi ngobrol ekonomi. Kali ini saya kembali ditemani oleh sahabat saya di Bright Institute dan juga di kanal ini Mas Yanuar Rizki. Assalamualaikum Mas Yanuar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas ya? Alhamdulillah Mas. Nah, pokoknya kita kalau podcast di sini harus sehat. Kita. Nah, ini saya datangkan Mas Yanuar. Ini terkait dengan berita yang seminggu ini luar biasa menghiasi media, terutama di desk ekonomi ya, bisnis, yaitu soal adanya isu merger GoTo dengan Grab. Beberapa waktu lalu, 6 bulan yang lalu, isunya Grab mau mencaplok GoTo. Ini menarik buat saya salah satunya. Sekarang kesannya nggak ada kata caplok tuh, merger. Satu. Yang kedua, ada opini juga Danantara akan ikutan gitu. Ini kan menarik nih. Dua ya. Kemudian menariknya lagi, sejauh ini dari pihak Grab maupun GoTo, karena mereka sebagai perusahaan terbuka ya, kan dia harus ada keterbukaan informasi, mau nggak mau dia ditanyai jurnalis, sampai jawabannya sih diplomatis ya. Sampai saat ini kami tidak bisa memberikan keterangan apa-apa, karena nanti kalau sudah ada rencana aksi korporasi, kurang lebih begitu. Nah, saya dulu pernah dengar-dengar juga, dulu kan waktu Gojek dengan Tokopedia kalau nggak salah ya, merger itu kan masuk Telkom dan seterusnya lah. Nah, karena ini kanal literasi agak urut nih Mas, jangan ke sekarangnya. Bisa dibantu kami menjelaskan dulu sejarahnya GoTo ini seperti apa, merger, terus kalau nanti sampai ke mau merger lagi itu kurang lebih seperti apa cerita garis besarnya Mas. Oke, baik Mas Walil. Jadi pertama, ketika awalnya itu Gojek ya, Gojek itu perusahaan Gojek ya. Awalnya kan foundernya Nadiem Makarim. Nah, 2010 lah kalau nggak salah waktu berdiri. Nama perusahaannya PT Aplikasi Karya Bangsa. Oh, gitu ya. Jadi Gojek itu nama merek ya? Nama merek. Iya. Merek. Jadi Aplikasi Karya Bangsa gitu ya. Kemudian dia mengeluarkan Gojek gitu ya. Nah, kemudian Gojek beberapa kali melakukan restrukturisasi. Ya. Jadi artinya seperti khasnya perusahaan-perusahaan startup ya. Cepat berubah ya kepemilikan. Kemudian PT Aplikasi Karya Bangsa ini gitu ya memasukkan angel investor namanya. Jadi investor-investor yang membiayai startup ya. Jadi di situ masuklah SoftBank gitu ya. Oh, besar-besar ya. Besar. Waktu dia didirikan kecil masih ya. Kecil. Jadi masuklah SoftBank dan sebagainya, dan kemudian jadi Gojek dengan PT Gojek gitu segala macam. PT Gojek. Masuk juga yang dari Indonesianya ada yang modelan Northstar namanya Northstar gitu ya, Northstar dan sebagainya. Nah, komposisi sahamnya tuh jadi akhirnya betul-betul menggelembung. Jadi yang PT Abdi tadi salah satu saja. Jadi akhirnya menggelembung besar valuasi. Nah, yang harus dipahami ya, di perusahaan-perusahaan teknologi ini selalu sebetulnya kenapa menjadi besar? Karena sebetulnya andalannya revaluasi. Jadi merevaluasi aset, nanti ada yang namanya goodwill, Mas Walil. Nah, goodwill ini bisa dikatakan misalnya berapa sih harga aplikasi Gojek ini? Dilihat lagi dari berapa
yang pakai usernya segala macam ada ukuran-ukurannya, sehingga akhirnya ada goodwill. Jadi itu belum duit yang beneran ada, tapi semacam kira-kira perakiraan ini nilainya ini segini. Jadi di asetnya itu ada aset goodwill. Jadi intangible asset gitu. Jadi ini yang membuat orang tuh dulu selalu bingung, perusahaan teknologi gede-gede ya dapat injeksi, dan padahal pabriknya cuma segini, ininya cuma segini. Era bakar duit lah kurang lebih. Nah, dalam posisinya sebetulnya perusahaan-perusahaan startup ini kan orang selalu bilang, oh perusahaannya rugi, ya kan? Tapi kemudian investor masuk lagi. Nah, mungkin secara sederhana yang perlu dipahami, perusahaan-perusahaan seperti ini tuh sebenarnya kerjaannya jualan saham, Mas Walil. Bukan dapat duit dari dividen. Jadi bukan gini loh, misalnya kita berdua buat usaha, nanti ada laba usaha, kita mengejar laba usaha untuk kita dapat keuntungan dari laba usaha. Nah, perusahaan model kayak gini, ini perusahaan valuasi, nanti revaluasi, harga sahamnya direvaluasi, kemudian harga saham dia dibeli oleh investor baru, kemudian dia namanya exit strategi. Jadi dapat duitnya itu bahwa saya bisa keluar menjual saham saya yang tadinya modalnya berapa dibeli oleh investor baru dengan harga revaluasi. Jadi sebetulnya tujuannya apa? Tujuannya jualan saham sebetulnya. Nah, kalau tujuannya jualan saham, bicara revaluasi, bicara isu, bicara macam-macam. Nah, singkat cerita, ketika Gojek ini dengan saya dalam posisi bahwa sebagai pionir, sebagai yang menemukan sesuatu, inventor gitu ya, jadi penemu yang memberikan perubahan banyak untuk untuk orang yang cari kerja, walaupun kita juga bisa lihat kerjanya juga sebetulnya seperti itu gitu ya. Kemudian untuk mengatasi masalah masyarakat terkait dengan transportasi dan sebagainya, saya akui bahwa yang namanya nilai lebih kontribusinya besar sebagai inventor. Tapi kita juga harus tetap mengatakan bahwa kalau dia soal jualan ngegoreng saham soal lain. Gitu ya, itu soal lain. Ibaratnya lu punya jasa, tapi ya nggak segitu amat jasa kamu. Kalau bahasa umum ya. Bahasa umum kan seperti itu. Gitu. Nah, jadi artinya dalam posisi seperti itu dengan value preposition yang terus membesar bahwa dia sebagai aplikasi yang bagus. 2017 PT ini menawarkan juga Telkom masuk ini awalnya. Telkom menawari Telkom masuk ke Gojek. Jadi artinya ini belum IPO, belum segala macam. Belum. Jadi bagian dari exit. Jadi dengan rencana Gojek misalnya mau membesar, Telkom beli nih, tapi belinya kan di harga berapa lah gitu ya. Jadi beberapa nanti bisa exit. Nah, di 2017 ini usulan ini tidak dipenuhi oleh pemegang saham Telkom, dalam hal ini Kementerian BUMN. Itu loh pada waktu itu. Panjang kalau kita ke sana, Pak, tapi intinya tidak dipenuhi. Pokoknya intinya tidak terjadi. 2019 ketika terjadi pergantian dan ada Menteri BUMN baru, kemudian ini dirubah, Mas Walil. Yang ngolah itu ya di Telkom dan Telkomsel. Nah, yang diolah itu karena gini loh, ada surat dari MA gitu ya, bahwa kalau BUMN itu keuangan negara yang dipisahkan. Artinya yang disebut dengan keuangan negaranya itu ketika rekening modal BUMN. Karena rekening modal BUMN itu yang ada di APBN. Ya, betul. Itulah Mas Walil. Jadi artinya yang terkait keuangan negara itu seandainya mengganggu yang namanya rekening modal pemerintah. Mengurangi atau menambahi rekening modal pemerintah. Jadi kan kalau misalnya ada BUMN, laba berjalannya nambah, dia akan nambah ekuitas. Berarti kan akan nambah yang namanya keuangan negara lah, modal pemerintah. Investasi jangka panjang BUMN walaupun kalau belum dialokasikan ya jumlah saham pemerintah belum bertambah. Tapi bisa juga BUMN itu di laba ruginya itu rugi. Mas Walil. Kalau dia rugi, dia akan kurang ke sini. Dia bisa kena nih yang modal pemerintahnya, sehingga akhirnya pemerintah keuangan negaranya menjadi kena. Nah, di 2019 ini juga kan ada kejadian Jiwasraya, Mas Walil. Jiwasraya itu kenapa? BUMN. Kenapa Kejaksaan Agung masuk? Karena dia ngelihatnya ekuitas Jiwasraya negatif. Jadi artinya yang namanya keuangan negaranya itu sudah kena. Nah, berangkat dari sini, akhirnya
digunakanlah anak perusahaan, dalam arti Telkomsel. Bukan Telkomnya. Bukan Telkom. Jadi ada semacam pengolahan lah gitu ya, diolah sama yang ngerjain ini. Kalau Telkomsel kan anak usaha BUMN. Ya, dan kemudian dalam beberapa dokumen yang ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga di Telkomsel. Kalau mengalokasikan tidak lebih, saya kalau nggak salah tidak lebih dari 8% atau 9%, itu sebetulnya tidak perlu persetujuan pemegang saham. Ya, pemerintah ya. Ya, dalam ini Telkom, karena pemegang saham Telkom. Ya, belum pemerintah ya. Pemegang saham Telkom. Jadi keputusan di korporasi Telkomsel saja. Telkomsel aja, jadi ada ART itu. Maka pendapatan rugi labanya, saya lupa ya, 8% dari pendapatan, nah ini ada ART-nya di Telkomsel. Apa dari laba gitu ya. Pada waktu itu. Jadi sebetulnya ini cara orang, mohon maaf nih kalau kita bahasanya agak vulgar ya. Cara orang mau ngerampok, tapi ngerampoknya ngakalin sesuai aturan. Sesuai aturan. Nah, diambillah yang namanya uang dari Telkomsel ini untuk membeli obligasi konversi. Obligasi konversi. Ya. Obligasi konversi itu memberikan pinjaman dulu ke Gojek. Ya. Tapi ini bisa dikonversi jadi saham seandainya corporate action dilakukan Gojek terjadi. Ya, Mas Walil ya. Nah, jadi obligasi bersyarat ya. Obligasi bersyarat. Nah, saya dari awal ketika proses ini terjadi, itu 2019. Ya, 2019-2020. Ya. Saya sudah menyoroti ini. Ya. Karena menurut saya dengan laporan keuangan Telkomsel terkonsolidasi ke laporan keuangan Telkom. Jadi gini, Rp1 apapun di Telkomsel berakibat akan masuk ke dalam laporan keuangan Telkom karena terkonsolidasi. Dan Telkom berpengaruh kepada pemerintah dong. Jadi saya katakan bahwa tidak bisa menganggapnya itu seperti itu. Karena Telkomsel itu pengendalinya Telkom, pengendali Telkom adalah Kementerian BUMN. Iya, betul. Pemerintah. Ya, nah, apa yang saya soroti Mas Awalil pada waktu itu? Saya bertitik tolak kepada apa yang dilarang di Undang-Undang Pasar Modal. Aksi korporasi Mas Awalil itu sah-sah saja. Orang mau gimana pun itu namanya bisnis. Ya, bagian dari bisnis ya. Tapi Undang-Undang Pasar Modal di negara manapun, jadi perlu juga pemirsa kita tahu nih, Undang-Undang Pasar Modal kita itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95 tentang Pasar Modal. Undang-undang ini boleh dibilang ya sebetulnya kopas dari Securities Exchange Act yang Amerika. Ya, best practices sudah ya. Jadi sebetulnya kalau kita ngomong undang-undang pasar modal di negara manapun itu sama. Nah, kalau kita masuk ke undang-undang pasar modal di pasal 1 itu ngomongin tentang afiliasi. Jadi gini Mas Awalil, di pasar modal itu saya dan Mas Awalil sah bertransaksi kalau saya tidak melakukan transaksi ini benturan konflik kepentingan. Jadi haramnya di mana? Kalau transaksi itu ada benturan konflik kepentingan. Benturan konflik kepentingan di mana? Orang bisa dikatakan punya konflik kepentingan jika saya dengan Mas Awalil punya hubungan afiliasi. Di pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95, afiliasi ditentukan satu hubungan keluarga. Ya, jadi kalau misalnya kakak beradik ya hubungan keluarga. Suami istri hubungan keluarga. Semanda ya. Nah, semanda. Ya kalau kita kalau di Korea Selatan lebih detail. Ada 8 derajat. Jadi sampai segitu diatur oleh dia. Jadi 8 ke bawah, 8 ke samping, 8 ke atas. Tapi kita sekarang tidak perlu serumit itu. Saya Jadi gini Mas Awalil. Ya saya mohon maaf ya, bukan saya juga mengatakan saya paling tahu, tapi kalau meriksa kayak gini, saya memang punya jam terbang banyak. Karena saya dulu awalnya ketika krisis moneter, ya memang kerjaan saya memeriksa transaksi manipulasi pasar, insider trading. Ya, salah satu subnya soal afiliasi ya. Jadi saya memang terbiasa melihat kayak gini. Jadi punya afiliasi enggak? Kan, gitu. Apa yang saya soroti? Yang saya soroti pada waktu itu simpel Mas Awalil. Pengalaman saya dulu ketika masih jadi pemeriksa transaksi bursa tertentu, ya manipulasi pasar dan perdagangan orang dalam. Untuk saya membentukkan afiliasi itu, wah saya cukup rumit. Apalagi waktu itu era BPPN, era krisis moneter. Saya harus membuktikan dulu, oh ini rekeningnya ke siapa, larinya ke siapa. Baru saya harus buktikan. Ini Mas Awalil, kalau bahasa Jawanya, dia mengaku kan ceto welo-welo, derajat 1. Terlalu gampang. Hubungan darah apa?
Darah kan masih ya? hubungan Pada darah waktu ya? itu kan komisaris utamanya, masih. komisaris utamanya Gojek itu, Iya. yaitu kakaknya Menteri BUMN kan. Oh, terlalu jelas banget jelas. Oh, Kemudian di Telkomsel, Iya. ya, komisaris utamanya, ya kan, itu juga ada di Tokopedia juga. ada. Oh, kalau ini berarti terkait apelasi jenis kedua. Ada hubungan. Ada hubungan Keuangan lah ya. hubungan posisi ya. Hubungan posisi. Oke. Sama-sama berada di dua tempat Ya, yang melakukan transaksi. Masuk transaksi. Ya. Ada juga afiliasi karena profesional. Nah, Jadi ada ketiga. komisaris independen di Telkom, Iya. ya. Kemudian dia juga adalah ketua komite audit karena kan dia komisaris independen kan. Iya. Nah, dia juga adalah lawyernya dari merger Gojek Tokopedia. Oh. Lawyernya Gojek lah. Lawyernya Gojek. Dia lawyernya Gojek. Jadi menurut saya pada waktu itu ini transaksi dilakukan oleh afiliasi yang cetowelo-welo. Iya. Maka transaksi ini terjadilah benturan konflik kepentingan. Iya. Oke. Ini masih masih membeli obligasi konversi. Iya, belum IPO ya. belum Ini IPO masih, dan belum membeli tapi saham. memang ada konteks nantinya akan IPO sehingga obligasi ini bisa di-swap menjadi saham. Ya, kurang lebih begitu kurang ya. lebih gitu. Nah, dibelilah obligasi konversi ini oleh Telkomsel. Yang menarik adalah berikutnya kita tahu dari beberapa sumber gitu ya, bahwa di Telkomsel yang mengerjakan ini adalah salah satu direktur yang mewakili Temasek. Jadi Telkomsel itu pengendalinya Telkom 65%, 35% punya Temasek. Temasek juga punya saham di Gojek. Gitu loh Mas Awal. Jadi kalau sekarang kita ngomong Temasek punya kepentingan juga untuk exit lah yang saya bahasakan tadi, menjual sahamnya, ya kan? Karena tadi akar soalnya ini kan memang harus naik terus karena caranya memperoleh uang itu dari peningkatan saham. Oke. Kemudian obligasi konversi itu menyatakan apa? Obligasi konversi ini akan ditukar menjadi saham kalau Gojek dan Tokopedia merger. Oh, berarti sudah jauh hari ya, jauh tahun ya. Obligasi sudah ya. konversinya itu seperti itu. Jadi kalau Gojek dan Tokopedia merger, Telkom punya hak mengexercise right-nya. Telkom apa Telkomsel? Telkomsel mempunyai hak untuk mengexercise right-nya. Jadi artinya obligasi konversi ini, kalau suatu saat Gojek dan Tokopedia itu kan merger, maka Telkom punya hak eksekusi obligasi konversinya ditukar jadi saham. Bisa dikatakan hak istimewa ya, dia duluan ya dapat saham ya. Jadi awal pertama obligasi konversi itu, dan juga ada ruang bahwa Telkom bisa membeli di harga berapa lah. Jadi kita kalau lihat segala macam. Nah kemudian merger lah Gojek dan Tokopedia. Kejadian gitu. Nah, 2022 ya kalau sebelum pre-IPO. Nah apa masalahnya yang saya perkarakan pada waktu itu? Transaksi Telkomsel ini transaksi material misalnya. Real lah. Material karena terkait dengan perubahan komposisi setelah merger itu. Makanya sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal, meskipun ada ADART di Telkomsel, tapi kalau ini transaksi material, maka persetujuannya harus tetap lewat pemegang saham. Beda dengan waktu hanya obligasi tadi. Ya, berarti kan karena obligasinya juga sudah mengatakan boleh mengexercise right, gitu ya. Berarti kan sebetulnya ini juga harus karena jadi transaksi material, karena material terhadap transaksi yang kemudian akan merubah valuasi dari Gojek Tokopedia. Oke deh, kita anggap saja materialnya pada saat konversi. Pada saat konversi, bukan pada saat dibeli pertama. Berarti pada saat konversi ini, karena ini transaksi material, maka persetujuannya akan sampai ke Telkom. Telkom akan ke Menteri BUMN. Iya dong, betul. Jadi saya kembali kepada koridor tentang governance, tata kelola berdasarkan ketentuan-ketentuan di pasar modal. Ya, nah sekarang kita lihat gitu. Dalam posisi pada waktu itu, kenapa ini saya anggap transaksi material dan transaksi kunci? Jadi gini Mas Awalil, revaluasi goodwill itu, ketika yang namanya Gojek, PT Gojek dan PT Tokopedia, prosesnya itu adalah merger, maka bukunya kan buku Tokopedia, buku Gojek ditambahin. Iya.
tapi akan ada yang menjadi acquire company, perusahaan yang akuisisi. Walaupun merger, tapi ada perusahaan yang akan menjadi perusahaan akuisisinya, walaupun merger. Ditentukan oleh mana? Yang bukunya lebih besar. Di antara keduanya. Di antara keduanya. Jelas Gojek lebih besar dari Tokopedia. Digabungkanlah lewat equity method, namanya lewat standar akuntansi. Digabungkanlah dari asetnya, dari segala macam. Nah, sampai akhirnya dalam posisi seperti itu, International Accounting Standard, ya kalau di International Accounting Standard itu standarnya namanya IFRS. Nah, IFRS ini diadaptasi juga oleh Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Nomornya PSAK 22. Jadi, pernyataan Standar Akuntansi nomor 22 mengatakan revaluasi goodwill kalau mengakibatkan selisih, jadi gini loh, hasil revaluasi goodwill-nya 10 misalnya. Mengakibatkan asetnya itu 100 katakanlah. Tapi di sudut pandang liabilitasnya 80. Agar balance, maka si saham, nilai buku sahamnya direvaluasi agar jadi 100. Jadi kalau revaluasi goodwill ini dipenuhi, maka harga saham pun tanpa Mas Awalil store duit, nilai sahamnya akan naik. Gampangannya gitu. Dengan rasio-rasio ini. Rasio-rasio itu. Tapi standar akuntansi nomor 22, ini juga nanti ada kaitan sama Grab ya, kenapa Grab ngajak-ngajak Danantara ya. Dalam standar akuntansi nomor 22 dan juga ada di FRS di internasional, revaluasi ini akan dianggap dicatatkan nilai untuk perusahaan yang belum ada acuan harga pasarnya. Harus ada investor baru yang masuk pada saat merger. Itu syarat ya? Syarat standar akuntansi. Ya, supaya terbentuk harga. Terbentuk harga. Jadi makanya menurut saya agar kita ini tujuannya literasi tercapai. Jadi bagaimana sih kenapa perusahaan teknologi ini kayak gini gitu ya? Jadi ada standar, ini sebenarnya permainan standar akuntansi Mas Awalil. Gitu loh. Begitu saya mengatakan bahwa revaluasinya kalau saya nggak salah itu jadi 90 triliun atau berapa ya, lupa lagi saya angkanya. Direvaluasi dengan apa aplikasinya Tokopedia segala macam. Sama-sama goodwill kedua-duanya. Yang namanya obligasi konversi ini Mas Awalil dieksekusi menjadi hak right-nya Telkom itu di hari merger. Oh, hari merger ya. Jadi sekarang Mas Awalil sehebat apapun berbisnis. Kalau Mas Awalil tidak punya yang namanya orang dalam, ordal, emang secepat itu? Jadi saya mengatakan bahwa terdapat potensi indikasi transaksi benturan konflik kepentingan karena transaksi obligasi konversi yang dikonversi menjadi saham menjadi penentu terjadinya aksi tersebut dan terjadinya revaluasi harga saham pemegang saham lama. Kalau secara perhitungan teknis ini butuh waktu, butuh kesepakatan, Mas Awalil ini begitu. Apalagi mulus lagi kan Mas Awalil kan ibaratnya kan perlu ngomong dulu di Telkomsel, ngomong dulu ke Telkom, Telkom juga harus ngomong ke pemegang sahamnya. Ya kan itu kan butuh waktu Mas Awalil. Gua langsung tek gitu loh. Jadi artinya begitu. Ini belum soal harga, belum sepakatnya aja sudah betul waktu. Jadi kalau ditanya, ya betul bahwa saya lihatnya dari sisi analisa bahwa ini akan terbukti memang butuh pemeriksaan penyidikan oleh aparat penegak hukum. Kita ini memberikan informasi juga pemirsa kenapa ini butuh diperiksa kan? Tapi dalam pengalaman saya dulu dalam meriksa kayak gini, yang kayak ginian pasti diperiksa Mas Awalil. Ini tidak. Ini kan tidak gitu loh. Sejauh ini tidak. Tidak kan. Jadi artinya OJK sampai sejauh ini tidak memberikan reaksinya. Jadi saya pada waktu itu mengatakan ini transaksi material. Kenapa material? Jadi Mas Awalil dengan masuknya Telkom mengkonversi right itu, dia hanya beli sekitar 3%-an saham Gojek Tokopedia yang setelah merger itu, hak right yang dieksekusi itu. Dari tadi obligasi tadi. Nilainya dalam US dollar dengan kurs waktu itu jadi 6,4 triliun. 6,4 triliun. Bayangin Mas Awalil, 6,4 triliun hanya dapat 3%. 3%. Berarti valuasinya jadi gede banget. Karena yang pegang sahamnya itu banyak. Jumlah saham beredarnya itu banyak. Tapi transaksi itu tidak bisa terjadi seandainya ini tidak. Karena syarat tadi. Begitu Telkom bersedia memberikan eksekusi right-nya di harga satu lembarnya itu 270 maka semua pemegang saham yang di sudut kanan tadi, yang tadinya sahamnya
Jadi mereka tuh tadinya saham itu harganya cuma 1 perak satu sahamnya, Mas Awalil. 1 perak ya? 1 perak. Naik 270 kali lipat 270 kali lipat. Jadi Mas Awalil yang tadinya dari SoftBank, dari Northstar. Kalau pada waktu setelah merger ini Nadiem udah keluar. Oh, sudah keluar justru. Sudah. Jadi PT Karya Abadi sudah enggak? Nadimnya. Karena Nadiem jadi Mas Menteri ini. Iya. Oh, waktu itu. Cuman kalau kita lihat dari liputan Tempo terakhir, rupanya proses ini juga udah dilakukan ketika exitnya Nadiem ya. Tapi itu kan soal lain lah. Karena waktu masih Gojek ya kita keterbatasan data ya. Kita bicara transaksi Telkom aja lah. Karena kalau saya baca di Tempo tuh ada kesan waktu transaksi Google sama Gojek itu terkait sama Nadiem. Tapi itu mungkin pemirsa kita bisa baca di Tempo lah ya. Kalau saya kan melihatnya dari sudut pandang pada saat terjadinya keuangan negara lah, Telkom. Ya. Nah, transaksi ini menjadi material, Mas Awalil. Jadi Mas Awalil sebagai SoftBank, sebagai Northstar, sebagai siapa itu, Mas Awalil nggak store duit, tapi yang tadinya cuma store 1 perak satu saham, saat ini harga saham Mas Awalil akibat Telkomsel menjadi 270. Hanya sekitar 3-4 tahun ya itu ya, kalau nggak salah. Iya, jadi 270 kali. 2022 ya. Ya kan Mas Awalil? Nah, kembali Mas Awalil, dalam konstruksi Undang-Undang Pasar Modal, ya terkait dengan transaksi benturan kepentingan, transaksi orang dalam, ya kalau dalam hal ini terkait dengan transaksi orang dalam. Berarti kan ada orang dalam yang kemudian mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga ini. Iya. Saya kemudian waktu itu melihat lagi, ini ada kok di prospektusnya GoTo juga. GoTo sebagai perusahaan itu, Mas Awalil, itu juga aktif melakukan fungsi treasury. Jadi ini perlu dipahami juga oleh pemirsa kita bahwa GoTo itu bukan hanya mainan ojol saja. Hanya mainan ojol, dia tuh juga aktif melakukan fungsi treasury sebagai corporate. Treasury-nya itu adalah treasury sahamnya sendiri. Jadi sahamnya dibeli jual lagi. Ketika waktu itu belum IPO. Jadi yang dia lakukan adalah membeli pemegang saham yang pendiri, dibeli oleh treasury stock. Saya mengatakan susah untuk mengatakan uang 6,4 triliun dari Telkom masuk itu bukan dipakai untuk membeli saham-saham pendiri itu. Iya. Nah, dari data ini yang juga saya sampaikan ketika panja di DPR, kan saya pernah panja juga di DPR soal ini. Diundang RDP ya. RDP, tapi DPR pas sama saya dia mau tertutup, pas sama Telkom terbuka kan, nggak fair. Iya. Ya kan, nggak fair kan, jadi artinya mau Telkom dia terbuka kan, waktu itu ya saya betul-betul di inilah ya situasinya kan gitu ya. Nah jadi saya di DPR mengatakan, kan banyak juga yang nyerang saya. Saya bilang kalau soal ini saya punya jam terbang soal pemeriksaan beginian. Saya orang yang punya pengalaman Mas Awalil dalam hal meriksa soal kayak gini. Jadi saya bilang ini diperiksa harusnya begini, harusnya begitu soalnya. Dia mengatakan dari mana? Saya mengatakan unsur ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Dugaan. Karena di Undang-Undang Pasar Modal, Mas Awalil, yang namanya unsur pidana itu, begitu saya melakukan transaksi benturan kepentingan, harus ada unsur yang dirugikan. Dalam hal ini publik, atau unsur pihak tertentu yang diuntungkan. Jadi katakan saja, saya dengan Mas Awalil punya afiliasi, melakukan transaksi, tapi saya tidak bisa dikatakan transaksi benturan kepentingan, kalau saya atau Mas Awalil tidak diuntungkan. Kalau publik tidak dirugikan. Jadi bisa saja kita tidak untung, tapi publik dirugikan. Itu juga akan kena pasal pidananya. Jadi ketika di panja DPR, saya melakukan rekonstruksi ini. Saya bilang, ada yang diuntungkan. Karena setelah uang Telkom itu masuk, GoTo punya uang, GoTo kemudian membeli treasury stock seharga 275, Mas Awalil. Dibelikan lagi lebih dari harga Telkom loh. Lebih dari harga Telkomsel loh. Ada dia 1 perak aja dulu. Iya, ada beberapa tuh di situ listnya. Ada listnya. Ada listnya, ada SoftBank, ada Temasek, ada Northstar dan sebagainya gitu loh Mas Awalil. Jadi saya mengatakan jelas yang diuntungkan adalah pemegang saham pendiri. Dia merealisasikan keuntungannya 275 kali, saya bilang. Jadi ini jelas transaksi patut diperiksa gitu. Iya, sesuai dengan koridornya. Jadi gini Mas Awalil, saya ingin menjelaskan di Undang-Undang Pasar Modal itu ada beberapa layer. Layer pertama, potensi indikasi. Ketika analisa ini tadi nih, oh ini ada gini-gini. Begitu potensi indikasi diperiksa. Layer pertama ini yang meriksa biasanya itu adalah unit pemeriksa di bursa efek di negara manapun. Saya dulu di sini posisinya.
Begitu saya periksa, oh ternyata bukan hanya potensi, terdapat indikasi. Iya. Potensi. Tapi orang di bursa, dia bukan penyidik, Mas Awalil. Dia hanya pemeriksa. Pemeriksa. Yang bisa memastikan mengambil alat bukti, ya menginterview, mengambil alat bukti ke penyidikan lah. Penyidikan, aparat penegak hukum. Ya. Di undang-undang tapi termasuk OJK kan? Ya. OJK. Nah, bagaimana mekanismenya? Begitu terjadi potensi indikasi, diperiksa, lihat dari data sekalian. Jadi indikasi itu dilempar oleh bursa ke pemeriksa bursa ya. Pemeriksa bursa. Oh, tapi atas nama bursa melemparnya ya. Dilempar ke yang namanya OJK kalau sekarang. Di OJK bisa juga melakukan penyelidikan awal ya dari bursa itu diperiksa ulang lah. Diperiksa ulang. Tapi bisa juga langsung ke penyidikan. Penyidikan. Karena hak penyidikan itu ada di OJK. Ada instrumennya juga. Ada di OJK. SDM-nya juga. Itu untuk mencari konstruksi pidananya. Konstruksi pidana. Jadi saya mengatakan Mas Awalil ketika di DPR, saya di level ini potensi indikasi. Saya sudah mengatakan potensi indikasi. Tapi saya mendorong aparat penegak hukum dalam hal ini OJK untuk masuk. Nah, proses ketika mengkonversi ini belum perusahaan terbuka, Mas Awalil, belum IPO. Ini proses. Jadi bukan bursa ya? Pre-IPO. Jadi bursa tidak terlibat. Tidak terlibat. Langsung di OJK. Benar. Jadi layer satunya pun di OJK, bukan di bursa. Bukan di bursa. Kenapa OJK harus melakukan transaksi ini? Bukan dalam kacamata karena Telkom ini BUMN keuangan negara, kalau itu Kejaksaan Agung. Tapi kenapa OJK harus memeriksa ini? Karena pada saat itu, dalam waktu bersamaan ketika merger itu, dalam proses mereka mengajukan IPO. Dan proses pembentukan harga ini, obligasi konversi menjadi 275 ini namanya udah book building di pre-IPO, Mas Awalil. Jadi begitu saya IPO, harganya itu udah mulai nggak dari 1, Mas Awalil. Harganya itu sudah mulai dari harga Telkomsel tadi. Jadi mengebook buildingnya itu udah ke 270, makanya harga IPO-nya di 340. Maka saya mengatakan bahwa harga ini dibawa ke harga IPO. Maka peristiwa pre-IPO-nya itu objek hukumnya OJK. Karena jangan sampai investor publik yang dengan IPO mendapatkan posisi salah saji material kan? Informasinya. Nah, karena sebetulnya harga menjadi 270 itu diinjek oleh sebuah transaksi yang penuh dengan aroma benturan konflik kepentingan. Poin saya di situ. Jadi poin saya pada waktu itu seperti itu. Nah, Mas Awalil dalam posisi kayak gitu. Sekarang saya selalu mengatakan, semua orang wah euforia. Telkom gini-gini dan semua orang mengatakan gitu. Bahkan yang retail juga wah udahlah yang penting kan Gojek nih bakal terbang, GoTo bakal terbang gitu. Ya saya tidak dalam posisi itu. Saya dalam posisi sebetulnya satu, ya mau goreng kek, mau apa kek gitu ya. Tapi kalau gorengnya pakai uang negara, ya Anda harus bertanggung jawab. Tanggung jawab dong, apalagi uang negara itu akan berpotensi mengurangi dividen dan sebagainya. Pada waktu itu saya ingat betul Mas Awalil IPO, dan saya sedikit dalam tanda petik diledek lah ya oleh tim yang berkuasa pada waktu itu di omongan lu nggak bener. Omongan lu nggak bener nih, begitu IPO aja harganya langsung naik ke 400. Jadi 275 tuh nggak kemahalan. Nggak kemahalan, dan kemudian laporan keuangan Telkom di Desembernya jadi mencatat laba. Karena dia belinya 270, pas tutup buku harga pasarnya 400, laba. Sampai 400 ya? Pernah 400. Hampir menyentuh 400. Tapi saya bilang gini, ya terlihat aja. Karena ada juga standar akuntansi. Jadi yang harus dipahami gini Mas Awalil. Orang selalu mengatakan transaksi di Telkomsel dan Telkom ini di GoTo itu transaksi strategis, sinergi. Ya kita kembalikan aja sesuai dengan standar akuntansi, 3% tanpa hak pengendalian itu transaksi portofolio. Iya, bukan strategis. Bukan strategis, transaksi portofolio itu Anda hanya akan dapat untung kalau harga sahamnya naik, Anda akan rugi kalau harga sahamnya turun. Kalau strategis Anda bisa ikut mengelola atau pada waktu itu kenapa harganya bisa ditahan? Karena OJK membalas kritik, termasuk salah satunya kritik saya, dia menggunakan yang namanya lock up. Karena saya bilang, kalau gini caranya, yang namanya pemegang saham pendiri ini, dia jual sebagian ketika pre-IPO, udah dapat duit kan dibagi-bagi yang saya bilang tadi. Nanti ketika bursa, dia lepas sebuah barangnya. Kan gini loh masalahnya. Sekarang barangnya itu bermiliar-miliar lembar. Begitu proses IPO-nya di harga 340, dinaikin dulu ke 400. Mas Awalil jual, retailnya semua memburu saham GoTo.
Mas Awalil akan lepas saham mana? Saham 1 perak Mas Awalil. Iya. Untung lagi 200 poin. Dan saya bilang itu saham akan berpotensi turun kalau yang namanya pihak pendirinya semua kemudian lepas saham yang 1 peraknya. OJK kemudian waktu itu menetapkan ada periode lock up. Dikunci. Dikunci 6 bulan. Nggak boleh jual si pendiri yang dapat ini. Yang tadi naik harganya tadi. Makanya saya pada waktu itu walaupun yang retail pada semangat, dan retail kita kan begitu semangat kan ngelihat harganya naik. Nah, terjadi setelah lock up-nya selesai, terus diguyur sampai turun kemarin sampai ke 50 itu. Sempat 50 ya. Sekarang saya tanya, kalau saya punya saham 1 perak, saya lepas 50 pun 50 kali saya untung Mas Awalil. Apalagi waktu ngelepas 350-an. 350 ada yang 270 segala macam. Nah, akhirnya artinya skema bahwa publik yang dirugikan itu terjadi. Banyak yang nyangkut. Wah, saya belinya di 300, tahunya harganya sekarang. Nah, karena yang retail juga udah merasa nyangkut-nyangkut tadi, demand side-nya saham GoTo di bursa nggak ada. Iya, tambah ambruk ya. Tambah ambruk. Sehingga kalau nggak ada ini, membutuhkanlah aksi korporasi. Dibuatlah aksi korporasi, TikTok, ngakuisisi Tokopedia. Iya. Ya kan Mas Awalil? Iya. Nah, tapi saya sebelum berangkat ke sana, saya ingin mengatakan, penurunan harga ini, begitu dicatatkan di laporan keuangan Telkom, karena Telkom mengakuisisi Telkomsel. Begitu harganya... Telkom mengakuisisi Telkom. Bukan Telkomsel, itu konsolidasi laporan keuangan Telkom. Di laporan konsolidasinya di Telkom. Jadi, kalau kita lihat di laporan keuangan 1 tahun setelah Telkomsel mengkonsolidasikan pembelian GoTo ke Telkom, Telkom sudah melakukan impairment namanya Mas Awalil. Impairment. Saya waktu itu dibantah oleh orang-orang tim Kementerian BUMN, termasuk Telkom, mengatakan bahwa itu kan unrealized loss, rugi yang belum terrealisasi. Saya jawab, jangan menyesatkan dong. Karena dalam standar akuntansi yang berlaku tahun 2020, PSAK 70, 7172, loss itu harus direalisasikan, masuk ke dalam rugi laba. Orang tanya, tapi kan nanti harganya bisa pulih lagi. Betul, begitu pulih lagi akan mencatatkan laba. Iya. Memang aturannya begitu, standarnya begitu. Tapi situasi sampai hari ini, Telkom sudah membukukan kerugian impairment 5,4 triliun. Tinggal sisa 1 triliun misalnya. Iya. Nah, sekarang pertanyaannya, seperti juga saya ungkapkan di majalah Tempo, karena majalah Tempo mendapatkan dokumen, ada nota dinas dari jaksa ke Kejaksa Agung ya, yang poin-poinnya seperti yang saya utarakan tadi. Saya mengatakan di majalah Tempo, unsur kerugian negaranya, negara Mas Awalil, dari tahun 2022 sampai 2025, laporan keuangan Telkom artinya berkurang laba usahanya sebesar 5,4. Kalau berkurang sebesar 5,4, negara juga berkurang angka dividennya. Dan ketika rugi ini masuk ke ekuitasnya Telkom, negara sudah berkurang juga laba ditahan. Jadi menurut saya skema ini jelas bahwa kalau dari kacamata keuangan negara ada indikasi kerugian. Dan kerugiannya sudah real sebenarnya. Kalaupun kita tidak mau mengobok-obok ini membawa ke urusan keuangan negara, secara undang-undang pasar modal pun transaksi ini merugikan. Ada konflik kepentingan, ada benturan kepentingan. Nah, di situ Mas Awalil ya, kita lihat dalam posisi transaksi sampai 2022 dan sebelumnya sebelumnya ketika ini. Nah, makanya perusahaan seperti ini selalu membutuhkan aksi korporasi baru untuk dia valuasi lagi. Apakah itu yang terjadi ketika rumor Grab dan GoTo ini? Terlepas dari Grab punya pikiran sendiri tapi dari sisi GoTo ini dia tidak rugi-rugi amat dengan isu itu kan. Mau diisukan, dicaplok, di apa? Ini ada kesempatan aksi korporasi baru. Sampai situ kita masih oke-oke aja. Tapi yang jadi masalah nih Danantara ngomong lagi nih, atau dirumorkan Danantara mau masuk. Kalau begitu kok jadi mirip tuh dengan yang 2022? Gimana menurut Mas Yanwar? Gini Mas Awalil, saya ingin memberikan perspektif dua nih. GoTo ini perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Kode sahamnya GoTo. Grab ini Mas Awalil, ini tercatatnya di Bursa Nasdaq, Bursa Teknologi di Amerika Serikat. Posisi GoTo dan posisi Grab, sahamnya nih, dalam posisi sebetulnya under demand.
lagi tidak laku lah gitu ya. Tidak laku lah. Jadi keduanya membutuhkan aksi korporasi untuk menjadikan lagi ada demand untuk orang mau membeli lagi sahamnya. Kenapa demand ini penting? Karena pemegang saham lamanya ingin melepaskan sahamnya. Artinya kalau sekarang saya pegang saham Grab, saya mau jual di pasar, lagi nggak ada orang mau beli. Kalau saya mau lepas saham GoTo di pasar, lagi nggak ada orang beli. Jadi baik GoTo maupun Grab, pemegang saham pendirinya membutuhkan aksi korporasi. Ya Mas Walil ya. Nah, apa yang ingin dilakukan? Nah, sekarang kita lihat Grab. Ya, Grab ini memang ada Grab Indonesia. Tapi Grab Indonesia ini bagian dari Grab Holding. Jadi Grab Holding ini ada perusahaan di Singapura, ada Uber, ada apa gitu ya. Pokoknya Grab ini beroperasi di banyak negara ASEAN, ada di Vietnam, ada di apa. Makanya isunya itu kan menjadi isu di bawah-bawah nasionalisme juga ya. Kalau semua Grab kan jadi ada itu soal lain lah gitu ya. Nah, tapi gini, saya ingin menggambarkan kenapa isu Danantara itu muncul. Jadi saya melihat begini Mas Walil, di awal-awal Danantara ini ada. Saya lihat bos-bos Danantara ini, ya CEO Danantara, Osan gitu ya. Kemudian Chief Investment-nya Pandu Sahrir. Yang pertama kali ditemui itu BlackRock. BlackRock itu nama grup bisnis ya? Ya, hedge fund. Hedge fund. Jadi, hedge fund. Hedge fund gede ya? Hedge fund. Jadi, tapi dia biasa jadi angel investor perusahaan startup teknologi. Oke, memang udah punya rekam jejak itu. Nah, saya pada waktu itu melihat, loh, kalau ketemu BlackRock, dan kemudian BlackRock mengatakan bahwa BlackRock mendukung dan sebagainya. Ya. Nah, dalam beberapa kesempatan, BlackRock dan juga JP Morgan, di aksi di berita-berita di Nasdaq nih. BlackRock dan juga kemudian JP Morgan menunjukkan indikasi dia menginginkan ada exit di Grab. Jadi saya kemudian dari baca itu saya mengkaitkan, oh jangan-jangan ini akan dikawinin lagi nih. Sebelum bicara tentang mau merger segala macam Grab, jadi mengulang lagi cerita Telkom tadi. Jadi ada dua perusahaan merger. Tapi nanti angkanya itu akan tervaluasi kalau ada yang masuk investor baru. Tapi dari sisi sini sudut pandang Grab nih yang ditebak oleh Mas Yanuar. Awalnya. Kemudian isu ini berkembang dan antara membantah akan ikut dan sebagainya. Tapi yang terakhir ini kan menarik, Mensesnek yang ngomong. Iya, beneran akan maksudnya agak sedang sedikit sedang mengkaji merger Grab dan GoTo. Nah, saya ingin mengatakan simpel aja Mas Walil. Kalau tadi Mas Walil di awal nanya, awalnya akuisisi atau sekarang merger. Jadi sebenarnya kalau Grab sama GoTo ini merger, yang menjadi acquire company-nya adalah kan Grab. Karena dia lebih gede. Karena Grab lebih gede. Artinya, sekarang saya ingin memberikan gambaran. Ini agak beda ketika Gojek dan Tokopedia, dua-duanya belum perusahaan terbuka Mas Walil. Ya kayak ada pre-IPO. Kalau misalnya Grab dan GoTo merger dan akuisisi, dua-duanya perusahaan terbuka, tapi masalahnya beda bursa. Yang satu itu di bursa Nasdaq, yang satu di bursa Efek Indonesia. Nah, nanti ada beberapa teknisnya kalau misalnya sahamnya bisa diperdagangkan dua listing, bisa terjadi gitu nih. Jadi saham di Grab GoTo di bursa bisa dijual di Nasdaq, bisa begitu dan nih. Ini pemenuhan keterbukaan informasinya juga lebih kompleks ya. Jadi ini kalau kompleksitas ini kita abaikan dulu lah. Abaikan dulu nih. Sekarang kita ngelihat dulu kembali ke, karena ini perusahaan satu berbasisnya di Amerika, listing di Amerika, basisnya di Singapura. Grab ini basisnya di Singapura, tapi listingnya di Amerika. Kalau kita kan basisnya di Indonesia. Maka akan menggunakan International Accounting Standard. Otomatis ya. Ya, bukan standar akuntansi Indonesia. Tapi sama aja, International Accounting Standard, IFRS tentang goodwill sama. Ya, karena sudah dijelaskan Mas. Nah, jadi begitu nanti di merger, digabungin, buku ke buku. Nah, kalau misalnya ada revaluasi yang diinginkan ditambahkan, ya berarti harus ada yang masuk ketika proses merger itu. Namanya prosesnya right issue. Karena dua perusahaan ini udah perusahaan publik. Jadi kenapa sekarang ini dihembus-hembuskan dan semua orang membuat harga GoTo itu ngejar ke atas? Karena waktu 50 awal itu yang banyak beli itu JP Morgan. JP Morgan juga dalam posisi Grab. Ini permainan isunya di situ Mas Walil. Nah, sehingga akhirnya investor retailnya, wah ini kayaknya nih bakal akan naik terus. Akan naik.
Muncullah Mensesnek mengatakan pemerintah sedang mengkaji. Ya orang akan berpersepsi, wah daripada saya ketinggalan kereta, saya beli aja. Kenapa Mas Awalil? Karena berdasarkan yang saya lihat, ya saya belum ngitung ya. Tapi kalau saya hitung kasar, kalau merger ini tanpa revaluasi, tanpa ada right issue ya Mas Awalil ya. Apa yang dimaksud ini? Saya ingin jelaskan. Ketika TikTok mengakuisisi Tokopedia, ya. Apa yang dilakukan oleh GoTo? GoTo bilang, TikTok nggak usah masuk ke GoTo. Kita lepaskan aja perusahaan kita yang namanya Tokopedia, di spin-off. Ya, nah Tokopedia yang di spin-off ini yang diakuisisi, di merger oleh TikTok. Udah terjadi ya? Udah. Nah, buku ketemu buku. Sahamnya GoTo yang tadinya 100% nilainya di Tokopedia. Karena dimasukin digabungkan dengan bukunya TikTok, dia terdilusi sahamnya cuma nilai 25 sesuai nilai buku. Sesuai nilai buku. Tapi ini tidak disertai oleh revaluasi yang saya katakan tadi, tidak ada investor baru masuk ketika TikTok dan juga Tokopedia masuk. TikTok pun tidak ada keluar uang tunai Mas Awalil. Jadi cuma buku ketemu buku. Ya penyesuaian pencatatan aja penyesuaian pencatatan. Nah, kalau penyesuaian pencatatan, maka yang terjadi sahamnya GoTo terdilusi. Karena nilainya kalah dengan nilai bukunya TikTok. Di Tokopedia. Nah, cuman GoTo pada waktu itu membuat perjanjian, dia meminta kepada TikTok secara jangka panjang, dia jangan terdilusi lebih lagi dari 25. Jadi artinya apa? Kalau nanti TikTok ada masuk investor baru, dia dikunci lah, jangan terdilusi lagi. Nah artinya, ketika GoTo melepaskan Tokopedia ke TikTok, dia nggak dapat duit Mas Walil. Tapi mungkin dia melepaskan biayanya Tokopedia ke TikTok. Mungkin perhitungan internal. Rugi nih, makanya tahu kita. Makanya orang banyak bilang bahwa sekarang GoTo itu bukunya udah lebih bagus. Iya, jelas karena ruginya Tokopedia udah nggak masuk ke pembukuan dia, kan berkurang. Tapi TikTok punya kepentingan hitungan sendiri juga. Sendiri lah soal itu. Ini bisnis lah. Tapi saya ingin meliterasi tentang cara itu. Iya, dalam cara ini TikTok dengan Tokopedia malah nggak terlalu bermasalah ya secara keuangan ini ya. Ya, nah sekarang kalau misalnya Mas Wali tanpa revaluasi nih, GoTo dan Grab terakuisisi. Umpama ini ya. Umpama ya. Menurut saya pemegang saham GoTo akan terdilusi sama kayak waktu Tokopedia. Jadi kalau sekarang muncul isu di Bloomberg di mana bahwa akan ada rups luar biasa bulan depan, pemegang saham seperti SoftBank menganggap bahwa CEO GoTo saat ini tidak menghendaki merger. CEO yang saat ini kan Northstar nih. Sahamnya Northstar. Nah sekarang saya tanya, kenapa dia keberatan? Ini asumsi dan analisa saya ya. Saya nggak tanya juga gitu ya. Tapi asumsi saya, dia keberatan apa? Karena transaksi ini tidak ada menguntungkan buat dia. Dia akan terdilusi saham dia. Ya Mas Walil ya? Iya betul. Tapi tidak untuk SoftBank. Karena SoftBank walaupun terdilusi di GoTo, tapi SoftBank juga punya saham di Grab. Oh dia punya di Grab. Iya, pemegang saham silang gitu loh Mas Walil. Makanya dia jadi dalam tanda petik tuh dikerumuni oleh pemegang saham lainnya. Anda jangan nolak, karena buat dia malah dia tambah kuat karena sahamnya silang. Tapi tidak buat mereka. Sekarang kalau misalnya transaksi ini tanpa transaksi tunai, tidak ada right issue setelah IPO, ya, saya perkirakan angkanya mungkin akan ketemu di 96-100. Dari sekarang 60. Nah, berarti kan Telkomsel tetap rugi. Tetap rugi 270 berbanding 100 masih rugi dia. Masih rugi, udah rugi dia pun terdilusi Mas Walil, nggak akan 3% lagi. Dua kerugian tanda petik ya. Nah makanya menurut saya ada isu juga soal hukum yang tadi saya utarakan mulai naik diangkat lagi karena mungkin presiden. Ya kan? Dia melihat dulu maunya apa ini sudah dapat kecil rugi yang direalisasi sekarang malah tambah kecil lagi masih rugi juga. Makanya gimana strategisnya? Pakai duit negara. Kira-kira gitulah. Makanya sesuai dengan beberapa narasi yang sering diutarakan presiden, saya ampuni kalau uangnya dikembalikan gitu kan. Nah, makanya ada 6,2 triliun gitu tuh. Sekarang kalau 1 berarti ruginya 5 ya kurang lebih lah. Jadi kalaupun misalnya besok merger tanpa ada suntikan dana. 2, Telkom tetap juga tidak recovery ke harga 270. Kedua, saham dia terdilusi. Ya kan?
Nah, saya melihatnya ada semacam penyelesaian di luar peradilan. Dan saya ingin mengatakan, di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95 tentang pasar modal, memang dimungkinkan penyelesaian pidana di luar peradilan sepanjang Anda membayar denda. Oh, dimungkinkan, Mas Awalil. Jadi sebetulnya, tapi harus ada penegakan hukumnya kan, nggak bisa. dong. OJK harus OJK. jelas. Cuman kan karena OJK tidak bergerak, memang ada kemungkinan Kejaksaan Agung yang mengambil alih gitu loh. Jadi saya banyak teman-teman saya di bursa mengatakan, Yan, janganlah dikit-dikit korupsi, janganlah dikit-dikit Kejaksaan Agung masuk. Saya kritik. Kalau nggak mau gitu, Anda harusnya mendesak OJK dong. Iya. OJK harus bekerja sebagai aparat penegak hukum di pasar modal sehingga tidak ada alasan Kejaksaan Agung masuk. Dan itu bisa diselesaikan non hukum asal bener gitu loh ya. Dan saya karena saya alirannya good governance, ya kan? Terbuka dong. Terbuka, saya sih mau kejaksaan kayak mau. Iya. Mau OJK kayak yang penting hukum ditegakkan. Jangan ada yang dirugikan, apalagi itu publik. Iya, jadi publik ini dua loh pemirsa, yaitu para pemain saham retail ataupun duit negara kan ini harus dihitung semua. Ini ada ketidakjelasan Mas Awalil kalau kita baca di Kontan ya, di Tempo, diisukan bahwa GoTo sudah mempersiapkan escrow account. Nah, itu juga saya mau tanya tuh apa tuh escrow account. Jadi escrow account tuh gini Mas Awalil. Jadi kemarin juga sempat Presiden katakan nih uang kembali yang dia ngelihat uang juga yang sawit itu iya. Mirip ya dalam konteks escrow account-nya. Jadi awalnya itu uang sita dulu Mas Awalil. Uang sita. Jadi uang sita tuh dalam artian gini, Anda salah nih, kerugian negaranya segini, Anda masukin dulu ke rekening ini, tapi belum sebagai sebagai kesalahan. Peradilan masih terus, atau penegakan hukum masih terus berlangsung. Proses. Tapi taruh dulu. Kalau nanti berdasarkan penegakan hukum Anda salah, ini uang langsung pindah. Jadi Anda menyiapkan uang sebagai jaminan kalau Anda dinyatakan kalah secara hukum. Gampangnya kalau penjahat biasa supaya kamu jangan lari. Uang jaminan. Uang jaminan kalau dia kalau untuk individu. Nah, jadi ada isu bahwa sudah disiapkan escrow account oleh GoTo. Karena seperti saya bilang tadi, GoTo punya aktivitas treasury kan? Iya. Untuk membuyback yang saham pendiri. Sahamnya Telkom. Telkomsel. Dalam konteks ini. Senilai perolehannya 6,4. Jadi ini bedanya dengan sawit, ini tidak soal hukum dalam arti penegakan, tapi ini ada potensi dia beli. Jadi di supaya nggak jadi rugi. Kalau ini kan kemudian umpama karena ada escrow account ditaruh kurang lebih 5 triliun. Ini yang nggak jelas nih. Tapi yang jelas kan kan Tempo menurunkan di majalah ya. Dan tidak dibantah loh Mas, bahwa ada duit $300 juta itu tidak dibantah. Yang dibantah oleh GoTo, nah ini bukan untuk itu kata dia kan. Ada duit betul 5 triliun kurang lebih di itu. Nah gitu terus Mas. Jadi escrow ini kira-kira untuk apa sebenarnya tafsirannya? GoTo kemudian memberikan hak jawabnya kan di Kontan ya kan dan sebagainya, bahwa dia bilang uang itu bukan terkait dengan buyback si Telkomsel. Nah, saya mengkritiknya sederhana Mas Awalil. Inilah kalau segala sesuatu teremang-remang. Menurut saya, kalau Presiden memerintahkan bahwa saya terima tobat asal balikin, koridornya tetap harus penegakan hukum. Jadi maksud saya, Kejaksaan Agung menurut saya naikkan saja ke penyidikan. Di Tempo hari kemarin, Kapus Penhum Kejaksaan Agung mengatakan, ya ada surat itu Kejaksaan Agung, tapi dia bilang masih internal. Ya kan Mas Awalil ya? Jadi kalau menurut saya, untuk menyelesaikan ini seperti apa? Kejaksaan Agung naik ke penyidikan. Kalau terpenuhi yang saya katakan tadi, transaksi benturan kepentingan segala macam, Kejaksaan Agung menawarkan sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95, saya bawa ini ke pengadilan menjadi pidana, atau kita menggunakan pasal out of court settlement-nya, denda. Dendanya apa? Ya balikin deh duitnya sesuai maunya Presiden kan? Ya nggak? Nah, kalau koridornya seperti ini, berarti menurut saya Presiden Prabowo Subianto melakukan penyelamatan terhadap peristiwa dalam tanda petik perampokan di masa lalu. Ya mungkin kita akan ngomong, orang yang terlibatnya nggak kena pidana gitu. Ya kalau out of court settlement seperti itu, tapi di Undang-Undang Pasar Modal mengatakan orang yang masuk out of court settlement akan masuk menjadi orang tercela dalam database-nya OJK. Jadi ada keterbatasan dia untuk sekarang Mas Awalil ya, orang lagi ribut-ribut 2 tokoh ternama lah yang ditolak oleh OJK jadi komisaris di salah satu bank.
pemerintah daerah gitu ya, nggak usah kita sebutin lah, nggak enak ya. Nah itu kan sebetulnya biasanya penolakan itu terkait dengan database itu. Jadi orang yang masuk daftar tercela ini tidak bisa menduduki hal-hal posisi-posisi strategis di sektor keuangan. Sektor keuangan, di sektor yang memerlukan persetujuan OJK, dan ada konsekuensinya. Ada konsekuensi. Tapi jadi, kan mungkin nggak orang bisa di fit and proper test pasti nggak lulus gitu. Tapi kan orang daripada di penjara, daripada apa kan gitu ya. Nah makanya menurut saya bisa saja sebetulnya kejadiannya itu menjadi kejadian tanpa penegakan hukum, sepakat-sepakat gitu aja, agar tidak kena proses pidana yang fisik lah misalnya bukan, gitu. Kan gini, kalau penegakan hukum dikatakan Anda salah, bayar dendanya dalam bentuk kembalikan, tapi kan orang para pihak yang terkena itu akan masuk daftar hitam Mas Walil. Oh, kalau yang tidak pakai pengadilan itu ya. Jadi dugaan saya seolah-olah ini transaksi dibuat alamiah, tapi sebetulnya sudah ada sinyal dari Kejaksaan Agung. Atau siapapun lah. Kalau ini diteruskan, Anda nih begini. Nah mungkin para pihak ini daripada kayak gitu, udah deh, kita siapkan deh langkah korporasi deh, GoTo beli deh sahamnya Telkomsel, seolah-olah transaksi alamiah aja, tidak terkait hukum. Berarti kan tidak akan ada juga peristiwa memasukkan orang-orang ini ke dalam orang-orang tercela. Iya, karena repot ya, karena boleh jadi komisaris enggak ya, padahal sana mainannya perusahaan. Ya, nah yang menarik buat saya, jawaban dari GoTo ini ada kesan bahwa mereka sebetulnya ngelawan nih terhadap dia bilang enggak gitu, itu untuk keperluan lain. Nah, ini kan menarik ya Mas Walil ya. Nah, terus ya saya melihatnya simpel ya Mas Walil. Terus orang bertanya kepada saya, terus kalau udah dibalikin, kenapa dibilang juga Danantara akan ikut? Saya sederhana. Nah, itu. Saya simpel melihatnya. Jadi bisa jadi gini loh Mas Walil. Saya cuci piring nih, ya. Setelah piringnya bersih, saya taruh. Saya jadikan itu menjadi berita yang mengangkat nama saya, namanya politik kan. Tapi ketika saya nyuci itu, saya lihat nodanya. Seandainya noda ini saya yang menikmati, enak juga ya. Kenapa nggak dibikin noda kayak begitu lagi untuk operasi baru? Jadi saya melihatnya simple. Kalau dulu dimanfaatkan oleh yang berkuasa pada saat itu, yang berkuasa saat ini mengembalikan dulu yang ini, tapi dia juga mengulang cerita masa lalu. Jadi menurut saya rawan pada titik itu ya, Danantara masuk ke merger. Jadi begitu nanti misalnya merger, kalau buku ketemu buku misalnya 96, tapi katakan Danantara yang DIM, Danantara Investment Management, tertarik masuk di angka 110 kayak berapa kayak gitu loh. Atau bahkan 300. Atau berapa lah terserah gitu loh. Ya kan dia tertarik masuk, maka harga juga kan akan upping lagi. Jadi Mas Walil, saya hanya ingin mengatakan itu literasinya. Kalau Danantara itu nanti masuk juga bisa mengulang transaksi revaluasi. Jadi saya ingin proporsional. Bicara ojol ini, bicara tentang kesejahteraan supir ojol, hal yang berbeda. Tidak ada kaitannya dengan ini. Sama sekali bahkan. Saya ingin kita mengajak secara rasional. Coba kita lihat laporan keuangan GoTo maupun laporan keuangan Grab di Indonesia. Dari pendapatan yang diambil dari para supir ojol itu, kemudian biaya terbesarnya biaya manajemen. Biaya manajemen itu biaya gaji eksekutifnya. Dan kemudian ada aktivitas treasury, memberikan kompensasi remunerasi buat manajemen lewat saham-saham yang treasury. Jadi kalau saya ingin mengatakan, nggak usahlah bicara heroik di situ. Anda itu juga membuat para ojol yang banyak ini untuk gaji Anda besar. Dan kemudian kalaupun ada pendapatan juga dipakai untuk treasury stock, untuk kekayaan Anda. Ya saya ingin mengatakan kapitalis ya kapitalis. Jadi artinya kalau sekarang pemerintah mengatakan bahwa sedang mengkaji ini untuk kesejahteraan supir ojol, menurut saya sederhana. Kalau pemerintah peduli terhadap kesejahteraan supir ojol, itu datangnya diregulasi mau perusahaan siapapun Mas Walil. Mengatur bahwa supir ojol harus dapat berapa, itu kan aturan regulasi. Jangan mengkaitkan dengan merger dua korporasi. Merger ini selalu ada yang diuntungkan. Nah sekarang kan bayangin Mas Walil. Kalau Mas Walil sekarang orang insider, Mas Walil tahu nih pada ujungnya Danantara akan masuk di harga berapa. Mas Walil sekarang ikut beli dari sekarang. Atau nyuruh kenalannya beli. Nyuruh kenalannya beli, jual. Jadi maksud saya ingin menyampaikan ke Presiden Prabowo, jangan diulangi lah. Saya mendukung upaya out of court settlement, lakukan. Dan menurut saya
Grab dan GoTo, kalaupun mereka pada akhirnya merger dan akuisisi, biarkan saja buku ketemu buku. Buku ketemu buku. Tidak perlu lagi dipompa oleh transaksi masuknya Danantara. Danantara nggak usah lah. Danantara kalaupun juga memang tertarik, tunggu aja sahamnya jatuh lagi lah, beli di pasar. Gitu loh. Jadi artinya maksud saya, saya ingin mengatakan jangan sampai transaksi ini Danantara malah menolong BlackRock, JP Morgan dan SoftBank yang lagi butuh uang. Betul. Jadi segede apapun ternyata tetap butuh uang, Mas. Ya. Oh, ini Mas Walid kalau soal padahal ini. Kan BlackRock gede banget begitu, SoftBank gede banget. Kalau soal ini Mas Walid perhatikan, sekarang itu di Amerika Serikat lagi dilanda kekhawatiran sampai akhir tahun ini terjadi bubble saham teknologi. Nah, ini saya mau kaitkan dengan Nah, jadi sebetulnya kenapa BlackRock, JP Morgan mau exit karena dia harus menanggung dampak di Nvidia. Jadi sekarang itu di Amerika Serikat itu yang paling bubble Nvidia. Nvidia, karena Nvidia ini ternyata bisnis AI tidak setinggi yang diharapkan pendapatannya. Nah, dari testimoni Gubernur The Fed, dia bilang tidak akan terjadi bubble.com 90 karena dia bilang ada cash in lah. Jadi dia menyarankan para angel investor ini ya BlackRock, JP Morgan semua yang masuk ini dia untuk menormalisasi laporan keuangannya. Artinya saya ingin menggambarkan dari statement Jeremy Powell itu bahwa perusahaan-perusahaan ini lagi membutuhkan stabilitas cash. Nah sekarang stabilitas cash ngejual yang mana? Ya salah satu potensinya mungkin di Grab ini. Iya, dan di beberapa tempat. Jadi biarpun kalau untuk ukuran dia kecil 5 biji jadi gede jadi menolongi cash flow. Jadi jangan sampailah kita membangun cerita narasi pada dasarnya kita nolongin kapitalis asing gitu. Nah, ini masalah. Dan meskipun saya ingin tekankan pemirsa yang bagian soal tentang yang belum terjadi ini Mas Yanuar ya bisa dikatakan menganalisis. Justru analisis seperti ini, prediksi ini supaya tidak terjadi yang buruk seperti diperkirakan Mas Yanuar. Beliau ini bukan dukun. Justru kalau tidak terjadi malah seneng kan, artinya kan berarti benar kita pengen ini supaya jangan. Nah, karena dasar analisis Mas Yanuar peristiwa dari 2019 sampai 2022 dari soal obligasinya Telkomsel beli obligasinya Gojek lalu nanti merger kemudian masuk sampai sekarang. Nah, kalau ini diulangi lagi kan masih mending dulu nolongi Gojek. Kalau ini nanti ini ya populernya masa nolongi yang lebih gede dari kita, bahkan lebih gede dari Danantara kan itu toh. Kira-kira begitu. Tentu kita masih menunggu dan kelihatannya untuk topik ini kita akan berulang ya beberapa kali sambil kita melihat berita-berita. Kita para pemirsa sekali lagi jangan merasa hal-hal begini tidak ada kaitannya dengan saya nggak punya saham Gojek, saya nggak bisa, ini benar-benar terhubung. Apalagi kita harus mengakui, Grab, Gojek ini secara kehidupan sehari-hari kita adalah sesuatu banget. Jadi kita lepaskan ya bahwa kita ngeritik soal keuangan ini dengan kita betul-betul apresiasi aplikator seperti Grab, Gojek itu melakukan perubahan-perubahan yang bermanfaat. Tapi maksudnya ya bahwa ya bermanfaat, mereka dapat kompensasi sesuai dengan inovasi mereka itu, tapi jangan mengambil hak-hak yang di luar itu. Mudah-mudahan ekonomi Indonesia ke depan makin menjadi lebih baik. Terima kasih, Mas. Sama-sama, Mas Walid. Kita mulai tradisi baru, Mas.